Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di program Venusroom edisi Kamis 5 Juni 2025. Langsung saja Venusroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnawatania. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyumbangkan sebanyak 48 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Puluhan hewan kurban tersebut akan disalurkan pada beberapa masjid dan musala di Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu untuk perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, tahun ini pihaknya akan menyumbangkan 48 ekor hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing. Puluhan hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari pegawai di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD dan instansi lainnya di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Lis menyebut prioritas penyaluran puluhan hewan kurban itu adalah ke daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Masjid atau musola yang belum memiliki hewan kurban akan menjadi sasaran utama. Tujuannya agar seluruh wilayah di Tanjung Pinang dapat merasakan semangat kebersamaan dalam berkurban. Itu dari OPD, dari mungkin ada pihak-pihak mitra yang kita distribusikan kepada masyarakat. Prioritas kita adalah daerah-daerah yang kemiskinannya tinggi, supaya kadang-kadang ada satu masjid, satu surau yang tidak pernah dapat korban. Nah itu ya. Kalau yang sudah 4 atau 5, ya mungkin kita tidak berikan lagi. Bukan berarti kita tidak memberikan perhatian. Artinya supaya tetap ya Pak, ya 48-an. Korban yang difasilitasi oleh pemerintah melalui OPD terkait. Lis mengungkapkan bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat, terlebih lagi perayaan Idul Adha hanya berlangsung sebanyak 1 kali dalam setahun. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polsek Tanjung Pinang Kota melakukan aksi kepedulian sosial dengan merenovasi rumah warga yang tidak layak huni. Polsek Tanjung Pinang Kota merenovasi rumah warga yang tidak layak huni sebagai bentuk aksi kepedulian sosial dalam rangka sempena Hari Bayangkara. Adapun rumah yang direnovasi tersebut adalah milik warga bernama Sam Sinar yang tinggal di kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Terpantau rumah tersebut berdinding batako tanpa plester. Pintu depannya hanya menggunakan triplek berlapis 1, sementara genteng asbes tampak miring akibat rusak berkepanjangan. Lantai rumah tersebut kelihatan sudah banyak yang pecah, jendelanya hanya ditutupi plastik besar yang warna putihnya telah kusam. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Syamsu Alson pada Rabu 4 Juni 2025 mengatakan, dengan kondisi seperti itu pihaknya memutuskan memilih rumah tersebut untuk direnovasi. Ibtu Alson menjelaskan rumah yang sudah tidak layak huni tersebut ditempati oleh seorang ibu yang hanya bekerja sebagai pengupas kulit bilis dengan upah Rp5.000 per kilogram. Kalau rumah yang ditempati oleh anak ini yang sedang ibu hamil ini tidak layak. Jadi kita inisiatif, kebetulan ini dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-79 ini, tahun 2025 ini, kami berikan sumbangsih kepada masyarakat yang berada di Tanjung Pinang, ya semoga dapat menempati rumahnya dengan baik. Kami targetkan ini sebelum hari jadi Polri, yaitu 1 Juli, ini rumah sudah kita serahkan kepada pemiliknya langsung nanti. Ibtu Alson menyebut renovasi rumah itu ditargetkan rampung sebelum Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Bupati Bintan Robi Kurniawan berfokus pada jaminan sosial masyarakat Bintan DKT 100 hari kerja. Memasuki 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2025-2030, Robi Kurniawan dan Debbie Marianti fokuskan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan melalui perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai untuk lansia dan jam sostek nelayan. Selain itu, Robi Kurniawan saat ditemui beberapa waktu lalu di Kijang mengungkapkan,
akan adanya beasiswa bagi mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Bintan. Robi Kurniawan berkomitmen untuk fokus pada program jaminan sosial, baik itu membantu lansia, kesehatan, pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan dalam masa kerja 100 hari. Selanjutnya, Bupati Bintan Robi Kurniawan akan melanjutkan program Pemkab Bintan sesuai dengan visi dan misi. Untuk program 100 hari ini, ya kemarin kita bisa lihat terutama fokus kita di perlindungan sosial sudah kita jalankan. Ya ada seperti BLT lansia, kemudian ini baru akan mulai proses beasiswa untuk mahasiswa. Ini juga akan dimulai bulan Juni ini untuk pendaftarannya. Nah kemudian program kesehatan ya seperti menggunakan KTP KK ya tapi harus melalui rujukan dari puskesmas ini juga terus kita jalankan. Intinya perlindungan sosial terus kita jalankan, termasuk membayar BPJS Ketenagakerjaan juga kita teruskan. Nah ini fokus utama ini dulu lah di 100 hari ini. Sambil nanti kita pelan-pelan menyelesaikan sesuai dengan apa yang kita janjikan di dalam visi misi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Polresta Tanjung Pinang akan mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah di kota Tanjung Pinang. Rangkaian kegiatan perayaan Idul Adha 1446 Hijriah di Tanjung Pinang akan segera digelar. Salah satunya kegiatan pawai takbir keliling yang berlangsung pada Kamis malam 5 Juni 2025. Demi memastikan keamanan dan ketertiban, Polresta Tanjung Pinang akan mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha di Tanjung Pinang. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi menyampaikan, pihaknya akan menerjunkan 100 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polresta, TNI, dan instansi lainnya. Kapolresta menyebut ratusan personel tersebut akan berjaga di beberapa titik yang telah dipetakan, di antaranya beberapa lokasi yang dianggap rawan kemacetan saat pawai takbir berlangsung, seperti di persimpangan jalan dan lampu merah. Dalam kesempatan itu, Kapolresta menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ingin menyaksikan kegiatan pawai tersebut untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan diri masing-masing. Dalam rangka perayaan Idul Adha yang kita laksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, kami akan menggelar personil kurang lebih ada 100 orang ya, gabungan ya, TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, yang mana start seperti kegiatan sebelumnya yaitu di Tugu Siri, start ya, akan mengelilingi kota Tanjung Pinang. Dan ini kita bersama-sama Forkopimda, kegiatan ini sebagai agenda rutin kita bersama-sama masyarakat kota Tanjung Pinang. Harapan saya kegiatan ini bisa berjalan lancar, tertib, aman. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana itu bagian dari meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain pengamanan pawai takbir keliling, Polresta Tanjung Pinang juga akan mengamankan kegiatan sholat Idul Adha di beberapa titik, seperti masjid besar dan lapangan di wilayah Tanjung Pinang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025 yang sejalan dengan visi Astacita Presiden, Polresta Tanjung Pinang bersama pemerintah kota menggelar panen raya jagung serentak. Panen jagung serentak kuartal kedua tersebut dilaksanakan di lahan pertanian Kampung Banjar kilometer 15 Tanjung Pinang Timur pada Kamis 5 Juni 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, panen ini dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar yang dikelola bersama oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari implementasi program ketahanan pangan nasional sejalan dengan visi Astacita Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Kapolresta juga mengharapkan dukungan dari pemerintah kota, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti alat pertanian, bibit unggul, dan pupuk, agar para petani dapat mengembangkan lahan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada hari ini kita serentak melaksanakan program ketahanan pangan yang mana ini dikelola oleh
kepolisian dan pemerintah setempat, yang mana leading sektor adalah penanaman jagung. Kita berada di lokasi di Senggarang ini, kita akan melakukan pemanenan kurang lebih dari kelompok tani ini kurang lebih 2 hektar. Tapi kan sudah ada pemanenan sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan ini juga berkelanjutan terus dengan Forkompimda yang lain, yaitu program-program penanaman lain yang mana lahan-lahan yang memang sudah ada yang dikelola oleh petani. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kepada Polresta dan Forkompimda atas kontribusinya dalam mendukung visi Asta Cita Presiden, khususnya dalam sektor ketahanan pangan. Meskipun Tanjung Pinang memiliki keterbatasan lahan pertanian, namun pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program ini ke depannya. Menindaklanjuti program Presiden tentang Asta Cita, yang mana salah satunya adalah ketahanan pangan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Forkompimda, baik Kapolres, Pak Dandi, dan Dandim, dan Wi, Kajari, dan semuanya para pihak lah yang telah mendorong, membantu pelaksanaan program-program ini untuk Tanjung Pinang juga tentunya, bukan meskipun Tanjung Pinang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, tetapi paling tidak bisa menghasilkan dan melaksanakan program Asta Cita Presiden, salah satunya itu adalah ketahanan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.